Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi ya salah satu emiten yang cukup bagus ya untuk kenaikan labanya ya. Dan mungkin ini bisa menjadi rekomendasi saham hari ini untuk teman-teman semua ya. Tapi sebelum pembahasan kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, emitennya dengan kode PSGO ya, atau Palma Serasih Tbk. Nah ini perusahaannya bidang ini guys ya, sawit guys ya, di bidang sawit, walaupun harga saat ini lagi turun ya. Dan ini kalau kita lihat untuk laporan keuangan oke ya, mungkin efeknya kemarin, cuma nanti kita buat data notes ya. Oke, kita lepas dulu ya untuk shareholdernya gimana. Nah untuk shareholdernya ini masyarakat lumayan ya, enggak begitu banyak, cuma 15% ya. Berikutnya ada yang pertama ini pengendalinya ya 41%, ini PT Jalina Kasih Sesama ya, Jalinan Kasih Sesama ini 41%. Berikutnya ada Selasih Holdiko ini 35%. Berikutnya masyarakat ya, berikutnya ada Budiono Tanbun ini 8,49% ya. Saya masih ideal guys ya untuk karena individunya nggak begitu banyak. Tapi kalau kita lihat realnya ya, ini cuma 0,57% ya untuk real individunya. Cuma nggak tahu apakah ini ketambahan ini ya 15 tadi. Untuk ini yang banyak guys ya, untuk foreignnya malah banyak individu sekitar 2,65% ya. Oke, kalau kita lihat di sini juga udah mulai berkurang ya. Karena sahamnya turun terus untuk 31 Mei sayangnya belum ada update lagi ya. Ini milik keluarga Kairil ya. Nah EPO-nya dulu di 100 dan 105 ya. Ini 2019 ya, jadi belum lama sebenarnya. Nah kita lihat untuk laporan keuangan ini kuartal 1. Nah ini kuartal 1, ini kuartal 2 ya. Nah kalau kita lihat asetnya ini punya 3,8 ya per kuartal 2 ini 3,8 miliar 38 triliun. Nah, kalau kita bandingkan secara year to year ini naik ya sekitar ya ini ya 100 miliaran ya untuk kenaikan dari total asetnya. Nah kalau kita lihat untuk likuiditasnya juga ini turun ya malan ya. Untuk likuiditasnya turun, sebelumnya 2,7 T ini turun ke 2,266 ya. Jadi sekitar turun 40 miliaran guys ya untuk perunannya. Untuk kertasnya gimana? Untuk kertasnya ini masih oke ya, 1,5 naik ya. Kalau kita bandingkan secara year on year ini naik dari sebelumnya 1,4 triliun naik ke 1,9, bahkan naiknya hampir ini ya 100 miliar lebih ya untuk kenaikan dari ekuitasnya sendiri. Nah ini untuk labanya ya, ini penjualannya juga naik ya, dari sebelumnya 647 miliar naik ke 1,1 triliun ya. Nah kita bandingkan untuk kuartal 1 seperti apa ya, apakah ada kenaikan juga. Nah di kuartal 1 cuma 567 ya, 567. Kalau kita bandingkan sebelumnya 348 ya, jadi memang naik ya per kuartal. Dari sebelumnya 547 per kuartal 1, kuartal 2 naik ya hampir 1% ya, 1,1 triliun ya untuk kenaikan. Untuk labanya sendiri ini naik juga ya, dari sebelumnya 17 miliar ya. Kalau kita bandingkan secara year on year ini per kuartal 2 ini 17 miliar naik ke 167 ya, 700% lebih guys untuk kenaikannya dari labanya ya. Untuk kuartal 1 untuk perbandingan, nah ini juga sama ya, sebelumnya 28 miliar naik ke 95 ya. Ya memang per kuartal naik ya. Untuk EPS-nya sendiri dari 0,9 naik ke 8,3 ya. Jadi naik ya sekitar 800%-an ya, 800% untuk kenaikan EPS-nya sendiri ya. Nah ini penting ya, cash flow-nya berapa? Apakah minus? Nah untuk cash flow-nya enggak, ini positif ya. Ada cash flow sekitar 940 miliar ya, 94 miliar guys. Kalau kita bandingkan sebelumnya ini minus ya, minus 34 miliar. Ini udah positif ke 94 miliar. Nah cashnya ini, cash terakasnya sekitar 453 miliar ya, cukup besar ya. Dan ada kenaikan ya kalau kita bandingkan secara year on year nya.
Oke, dari laporan keuangan ini ada kinerjanya sangat bagus ya. Per kuartal naik, dari sebelumnya minus juga udah cuan ya. Nah, untuk LK-nya, untuk teknikalnya seperti apa? Nah, ini untuk chartnya, kalau kita lihat chartnya ini ada beberapa support ya. Teman-teman mau nunggu di area ada di support ini ya, 169 ada support terdekat situ, atau mau nunggu di 160 karena ini pernah jebol juga support itu, tapi baik lagi ya setelah jebol terus baik lagi di area situ ya, akan naik ke atas kalau kita lihat ya. Dan ini bertahan dari sejak ini ya, sejak Januari ya, bahkan ini ya dari Januari belum kejebol ya, ini ya daerah ini guys ya, dari Juni ya, Juni sampai saat ini belum kejebol ya untuk support di 160 ya. Jadi setelah temen nanti nunggu di mana ya, mau di 160 silakan, atau mau nunggu di area sini silakan ya, di area 169 silakan. Dan kalau kita lihat historisnya ini sebelum MT ini naik, dia selalu ada lower shadow guys ya. Ini ya contohnya kayak gini, sebelum ini naik ada lower shadow panjang di sini ya. Nah, lower shadow, setelah itu harga naik nih, langka ya. Nah, ini kelihatan sama juga ini ya, ada lower shadow panjang. Pokoknya lower shadow panjang, hari berikutnya positif, berikutnya naik ya. Seperti itu ya polanya. Ini lower shadow panjang, berikutnya positif, baru naik. Ini juga sama, lower shadow panjang, berikutnya positif, baru naik ya. Nggak tahu di sini belum ada ya, jadi bisa dibuat pantauan aja ya untuk teman-teman ya. Mungkin ini bisa menjadi rekomendasi saham ya untuk teman-teman pantau. Jadi nggak harus beli guys, di sini hanya sebatas berbagi informasi. Mungkin nanti ketika ini menarik di harga menurut teman-teman ya, kita kan udah ada datanya. Dan saya juga masih memantau ini. Kalau kita lihat ini masih diskusi ya, tinggal kita lihat dulu untuk sebulan langsung ya. Sebulan ini ada yang kurang enggak. Nah, ini belum ada, sebelumnya udah ada ya, masih kecil tapi EL, GS, JJ, CC ya 189. Nah, dan harga saat ini di 174 ya. Nah, sebenarnya belum begitu kenceng untuk akumulasinya ya. Nah, ini ya untuk per 22 ya, dari seminggu ini baru sekitar YJ yang udah akumulasi ya. Nah, itu kelihatan YJ. Nah, ini diawali, kita tunggu aja lower shadow panjang, setelah hari berikutnya positif ya. Sebenarnya ini udah mulai bikin kemarin walaupun nggak panjang, cuma hari ini close-nya negatif, jadi saya belum berani ini untuk cicil, jadi masih nunggu aja. Untuk teman mungkin dicek kembali ya, kalau cocok ya bisa dimakhlukin basisnya, kalau tidak cocok ya abaikan saja. Nah, ini kalau kita lihat per akumulasi 2 minggu ini belum ada ya, bahkan baru seminggu ini ya baru mulai nyicil ya, kelihatan ini ya, karena signifikan nih EL ya, punya barang sekitar sini ya. Nah, guys, sekilas saham PSGO ya, mungkin bisa jadi rekomendasi saham ya untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi ya, jangan lupa cek kembali dan cari entry terbaik untuk teman-teman ya, kalau memang menarik untuk teman ya. Oke, kalau ada request atau pertanyaan silahkan aja tulis komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.